Baik, terima kasih ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Pertama-tama, perkenalkan saya Johan Satya Putra. Di sini saya akan mempresentasikan hasil dari penelitian kami, ya. Jadi saya berdua dengan Bapak Karimullah PhD dari Fakultas Psikologi, yang berjudul dengan pengaruh positive restativeness terhadap place attachment pada jamaah Masjid Jami' Aksi. Ya, eh sebelumnya untuk latar belakang masalah atau pendahuluan di sini bahwa kita ketahui bersama bahwa masjid, ya, termasuk juga Masjid Jami' Yasin, memiliki peran penting di dalam dalam mendorong eh, sosial, ya, dalam terutama komunitas, dan dalam hal ini sivitas akademika dan juga warga sekitar yang ada di sekitaran Masjid Yasin, terutama ya yang ada di Cempaka Putih dan sekitarnya. Akan tetapi, ya, walaupun kita ketahui bersama karena dia adalah sebuah masjid yang terafiliasi dengan eh, kampus, dengan universitas, seharusnya asumsinya adalah dia memiliki jamaah yang cukup tinggi, ya. Akan tetapi jumlah jamaah di sini masih fluktuatif dibandingkan dengan jumlah sivitas akademika dan warga itu sendiri, apalagi dibandingkan dengan warga sekitar. Maka dengan itu diperlukan dana placement yang dapat meningkatkan ikatan kognitif dan emosional seseorang dengan tempat ibadahnya. Dan juga ditambah dengan efek restoratif yang menurut hasil penelitian, efek restoratif dari lingkungan ini dapat meningkatkan attachment seseorang, termasuk juga dalam hal ini jamaah masjid terhadap masjidnya. Sementara masih sangat jarang penelitian yang menghubungkan antara kedua variabel ini, yaitu positive restativeness dengan plus attachment, terutama apalagi di Indonesia, apalagi dalam konteks rumah ibadah, yaitu masuk masjid. Oleh karena itu, saya dan Pak Karimullah dalam hal ini tertarik untuk meneliti ini. Ya, eh, ya, manfaat penelitiannya seperti saya sampaikan tadi, ini dapat diaplikasikan nantinya hasilnya oleh pengurus pengurus masjid, DKM maupun perangkat daerah setempat dalam mengkonseptualisasi atau mendesain lingkungan masjid yang memiliki efek restoratif, sehingga diharapkan dapat meningkatkan keterikatan jamaah terhadap masjidnya. Seperti itu. Ya, dan tentu saja karena ini berkaitan dengan desain, maka mungkin untuk penelitian selanjutnya dapat dilakukan dalam bidang arsitektur, sipil maupun teknik lingkungan. Mungkin ini singkat saja, dasar teorinya bahwa place attachment adalah suatu ikatan emosional yang tercipta antara individu dengan satu tempat yang meliputi identitas, ketergantungan, serta kelekatan itu sendiri. Yang itu termasuk juga proses personal dan afektif. Yang afektif di sini itu juga meliputi aspek religiusitas dari si individu itu sendiri. Kemudian passive versativeness adalah suatu proses pembawaan diri yang diperoleh oleh seorang individu ketika dia menghabiskan waktu di sebuah lingkungan. Jadi dia merasa mengembalikan moodnya, perhatiannya, dan sebagainya. Yang di sini ada 4 dimensi, mungkin tidak perlu saya jelaskan satu-satu, langsung saja. Ya, jadi diharapkan dari perseverativeness ini, menurut sejumlah penelitian itu dapat meningkatkan pengalaman dan memori dari seseorang terhadap tempat tersebut dan sensitivitas emosional, sehingga karena dia berkaitan dengan aspek emosi, aspek afektif, maka dapat meningkatkan kelekatan, rasa kelekatan, karena rasa kelekatan ini sangat terkait dengan aspek emosi seseorang. Seperti itu. Nah, termasuk dalam hal eh, masjid, karena apalagi dia dikaitkan dengan sesi religi, nilai religius, di mana itu juga sangat berkaitan dengan emosi atau afeksi seorang, maka itu bisa meningkatkan placement. Diharapkan seperti itu secara teoritis. Nah, kemudian tujuan penelitiannya yaitu menganalisis pengaruh dari passive itu terhadap attachment pada jamaah masjid. Hipotesisnya yang akan diuji adalah terdapat pengaruh dari passive retentiveness terhadap place attachment pada jamaah masjid Jami' Yaksi. Metodenya adalah korelasional, pendekat kuantitatif,
Sampelnya adalah populasinya dalam hal ini hanya jamaah masjid. Sorry, ini maaf ya, jamaah masjid Jami Yasin maksudnya salah tulis. Jami Yasin dengan accidental sampling, anisotropen dengan korelasi dan uji regresi. Jadi kalau korelasinya berkorelasi maka akan dilakukan uji regresi. Kemudian alat ukurnya ada dua yaitu Place Attachment Scale dan Perceived Responsive Scale. Dan hasilnya adalah jadi kita telah mengumpulkan 36 orang jamaah Masjid Yaksi. Jadi yang secara intensif melakukan sholat berjamaah di Masjid Yaksi ada 21 laki-laki dan 15 perempuan. Eh, Kemudian setelah dilakukan uji korelasi bivariat, maka dia diperoleh hasil terdapat korelasi yang signifikan, terdapat hubungan yang signifikan antara passive restativeness dengan prestation pada responden. Dan setelah kita lanjutkan dengan uji regresi, maka diperoleh hasil bahwa terdapat pengaruh yang sangat besar yaitu 85,4% kontribusi dari passive retractiveness terhadap attachment di jamaah Masjid Yaksi. Yang artinya adalah efek oksidatif yang dipersepsi oleh jamaah dari Masjid Yaksi itu meningkatkan rasa keterikatan mereka terhadap masjid itu. Ya, ya. Jadi kesimpulannya seperti itu. Ya, bahwa hipotesisnya terbukti dan diharapkan dari penelitian ini dapat pada masjid-masjid lain khususnya yang berada di pemukiman padat penduduk dan juga memperhatikan faktor religiusitas dan gender sebagai faktor mungkin mediator ya atau mungkin faktor eksternal. Iya, demikian presentasi dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Johan. Selanjutnya saya berikan kesempatan kepada partisipan lain jika ada yang ingin memberikan pertanyaan ataupun saran konstruktif, silakan. Oke. Kalau belum ada, nah ini menarik nih kalau buat saya ya Pak Johan ya. Saya mungkin Ya, izin bertanya ya untuk memantik ini ya, memantik pertanyaan dari peserta lain gitu ya. Dari Pak Johan sendiri, apa yang mendasari Pak Johan dan juga mungkin tadi timnya Pak Karim ya kalau tidak salah ya, memilih variabelnya plus attachment gitu ya. Karena kan plus attachment itu biasanya untuk tempat yang sesuatu yang memang reguler didatangi, kemudian ada kecenderungan dia punya story gitu ya. Nah, bagaimana kemudian memilihnya plus attachment sementara mungkin aja jamaah yang datang itu adalah jamaah yang kebetulan pas lagi lewat terus mampir sholat zuhur gitu ya, tetapi tidak reguler datang gitu ya. Silakan Pak Johan. ya. Sebenarnya kalau mungkin sebelumnya menjawab dulu pertanyaan kedua karena Mhm. kalau dari segi responden yang kami pilih di sini adalah yang memang jadi dari angket yang kami berikan itu kami sudah menyaring, memfilter mereka yang memang ya pokoknya minimal sehari sekali itu jamaah di Masjid Yaksi seperti itu. Ada saat paling nggak satu sholat fardu gitu ya dari lima itu mereka di Masjid Yaksi gitu. Nah, seperti itu. Jadi dari situ sudah tersaring. Kemudian kalau dari segi variabel kenapa plus attachment ya karena ya ini masih jarang juga pertama penelitian di dalam place attachment dalam konteks rumah ibadah. Sementara kita ketahui bahwa rumah ibadah itu adalah salah satu lingkungan atau tempat yang punya ikatan yang seharusnya punya ikatan emosional dengan jamaahnya ya entah masjid, gereja, dan lain sebagainya dan sebagainya itu sehingga dan apalagi berkaitan dengan identitas ya identitas sebagai umat agama tertentu kemudian ketergantungan karena kita juga memiliki ikatan dengan Tuhan gitu jadi mungkin bisa terikat juga dengan tempatnya gitu istilahnya gitu sih Bu Inka. Hmm. Baik, terima kasih Pak Johan. Dari peserta lain mungkin ada yang mau ditanyakan? Baik, kalau belum ada atau misalnya malu-malu nanyanya, boleh di komentar chat ya. Baik, untuk selanjutnya saya izin lanjut ke presenter berikutnya Baiklah, saya kepada mau yang... izin ya, akan pindah ke box 12. Oh iya, Demikian, silakan. ya, Aduh, terima kasih. cepet ya. Berat sekali Pak Johan. Terima kasih Pak Johan. Jangan lupa diisi daftar hadirnya ya Pak Johan ya. Oh, Pak Johan udah Oke, pindah. baik, baik. Ya. Oh ya, baik, makasih.
Kemudian selanjutnya ada Bu Liza, apakah sudah bergabung dengan kita di sini? Belum ada ya. Baik, kalau boleh saya izin lanjut ke presenter berikutnya, boleh ya, pemirsa? Dengan Bu Nurul, sudah hadir ya? Bu Nurul masih di unmute? Masih di mute? Oke, silakan Bu Oke, Nurul. Kami izin beri waktu untuk share persiapan. materinya ya. Sudah terlihat? Sudah Ibu, sudah terlihat? Tinggal dibikin presentation display aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Arika dan rekan-rekan yang hadir di siang hari ini. Kali ini saya akan mempresentasikan hasil eh, sebagian ini ya, sebagian dari hasil riset saya yang berjudul Tata Ruang Laut Terpadu, Konsep dan Pengaturannya di Wilayah Laut Indonesia. Bu Nurul, mohon maaf, ini apakah bisa dibuat lebih besar tampilan presentationnya? Oh iya ya, sebentar. Dipencet F5 aja biasanya, Bu. Atau di Kecil mana ya? ya? Di klik yang ini, Bu. Yang sebelah tanda minus, itu kan ada gambar. Oke, Ya, betul. segini? Tinggal diklik. Ya, mantap. Oke. Silakan, Ibu. Eh, Seperti kita ketahui bahwa konflik pemanfaatan ruang di wilayah perairan laut itu semakin meningkat karena eh, pemanfaatan sumber daya kelautan yang semakin beragam. Nah, dalam perspektif ekonomi apalagi bahwa karena laut itu menyimpan potensi sumber daya alam yang sangat besar dan sifatnya yang open access sehingga timbul timbul semacam anggapan bahwa kalau itu open access ya silahkan semua orang bisa memanfaatkan gitu ya. Nah, karena sifatnya open access sehingga berpotensi menimbulkan konflik antara para pengguna dan apabila pemanfaatan sumber daya alam itu sedemikian masif tanpa diikuti aturan yang apa namanya yang tegas maka akan muncul kerusakan lingkungan. Nah, untuk meminimalisir konflik eh, dan potensi kerusakan lingkungan di laut, maka diperlukan penyusunan tata ruang laut yang terpadu. Nah, yang diharapkan dapat mengakomodir semua kepentingan secara adil. Nah, ini ada beberapa konflik yang mungkin kita pernah dengar di media gitu ya, seperti di Jakarta Utara beberapa minggu lalu terdengar berita adanya beton gitu ya, pembangunan beton di pesisir Cilincing, Jakarta Utara. Nah, pembangunan beton ini seolah-olah kok diem-diem aja nih gitu kan, terus sehingga mengakibatkan beberapa nelayan yang biasanya langsung bisa mengakses ke laut lepas, sekarang harus berputar mengelilingi tembok beton ini baru ke laut lepas dan itu merugikan nelayan karena dia harus apa menyediakan solar gitu ya lebih banyak lagi. Nah, kemudian hampir mirip dengan tembok gitu ya, tembok beton. Nah, kalau di Provinsi Banten be- beberapa bulan yang lalu ini mungkin mungkin setahun yang lalu kita pernah dengar tentang pagar laut yang dibuat panjang sekali, puluhan kilometer gitu ya. Nah, ini juga menjadi tanda tanya bagi masyarakat pengguna eh, laut gitu ya. Ini pagar untuk apa gitu kan? Yang ternyata eh, pembangunan pagar laut itu terkait dengan
area perluasan untuk pembangunan komersial, ya area komersial, perumahan, elit, dan sebagainya. Nah, di level yang lebih luas lagi, kita sering juga berkonflik dengan negara-negara tetangga terkait dengan perebutan sumber daya alam, misalnya ikan gitu ya, yang ada di zona ekonomi eksklusif. Ini beberapa persoalan. Nah, perumusan masalah kami adalah bagaimanakah konsep tata ruang laut Indonesia, ya. Kemudian bagaimana pengaturan tata ruang laut di Indonesia. Nah, eh, karena ini bagian dari riset saya, nah kalau di riset kami itu kami ambil Jakarta Utara, wilayah Jakarta Utara ya. Kenapa? Karena di sini adalah area kepulauan gitu ya, di Kepulauan Seribu, Jakarta Utara. Ya, sebelah utaranya Jakarta gitu ya. Ada di Kabupaten Kepulauan Seribu, Kabupaten Kepulauan Seribu, termasuk Provinsi DKI Jakarta. Nah, eh, kami mengambil beberapa lokasi riset, yaitu di Pulau Pari, ini yang sudah ada eh, tandanya, Pulau Pari, kemudian ada Pulau Panggang, Pulau Pari, Pulau Panggang, dan yang ini Pulau Pramuka. Nah, metode penelitian yang kami gunakan adalah penelitian hukum normatif dengan data sekunder sebagai data utama. Nah, kami memerlukan juga data primer yang diperoleh dari observasi dan wawancara sebagai data pendukung. Nah, dari hasil riset secara normatif kita dapatkan hasil bahwa laut merupakan massa air gitu ya, yang saling berhubungan yang mengelilingi semua sisi daratan bumi. Nah, fungsi laut ini apa? Kalau di Indonesia fungsi laut itu sebagai faktor integrasi atau pemersatu, karena kita negara kepulauan, maka laut berfungsi sebagai faktor integrasi. Kemudian laut sebagai sarana transportasi. Yang ketiga, laut sebagai deposit sumber daya alam gitu ya. Nah, di sebagai penyedia sumber daya alam di sini kita bisa masukkan dalam 3 layer. Layer pertama di permukaan gitu ya, yang bisa dimanfaatkan untuk transportasi laut, kemudian bisa untuk pariwisata gitu ya. Kemudian kalau di kolom lautnya, di kolom perairan kita bisa manfaatkan untuk perikanan, baik perikanan tangkap maupun perikanan budidaya. Nah, kalau di dasar laut eh, biasanya ada apa namanya? eh meletakkan ini, peletakan pipa-pipa laut dan kabel-kabel laut itu ada di dasar laut, termasuk juga ada mineral yang ada di bawah laut. Nah, fungsi keempat, laut sebagai sarana pertahanan dan keamanan. Nah, fungsi-fungsi ini selayaknya atau seharusnya menjadi bagian dari penyusunan tata ruang laut ya, agar semua stakeholder pengguna sumber daya kelautan itu bisa memanfaatkan sumber daya yang ada tanpa harus berkonflik dengan para pengguna yang lain. Misalnya eh, kalau di Jakarta Utara itu ada nelayan yang melakukan budidaya ikan dengan karamba yang mengapung di air. Nah, bagaimana caranya diatur sedemikian rupa agar tidak berkonflik dengan para pengusaha transportasi laut, ya, kapal-kapal laut itu. Termasuk juga yang misalnya eh, bagaimana eh, sektor pariwisata kelautan atau wisata bahari tidak berkonflik dengan nelayan-nelayan yang mencari ikan. Kadang eh, dianggapnya nelayan itu merusak pemandangan gitu ya. Ada sebagian yang seperti itu sehingga akses nelayan ke laut sering dibatasi. Nah, tata ruang merupakan proses kegiatan dalam rangka menata atau menyusun struktur dan pola pemanfaatan ruang secara efisien dan efektif.
Baik, Sudah ini habiskah? waktunya, ya sudah habis waktunya. Oh, mohon maaf, tapi ini menarik sekali ya, tentang laut gitu ya. Karena kita hidup di darat, terus kayaknya suka lupa nih dengan kondisi laut di sekitar kita. Iya. Nah, dari teman-teman partisipan lain, apakah ada yang mau ditanyakan? Mungkin dari Bu Neli nih, sesama pakar hukum ya, Bu Neli. Iya, nggak ada, Bu. Nggak ada. Oke, nah kalau nggak ada, saya yang Boleh mau saya tanya. nanya? Tentu, silakan. Eh, Ibu, kalau boleh tahu, kalau di hutan itu kan tata tata ruang kehutanan kita punya masalah tentang apa pengakuan hukum adat ya, hutan adat. Kalau di laut itu kan banyak ya, ada sasi, ada segala macam itu atau di tempat dalam hal ini mungkin di Jakarta Utara di Kepulauan Seribu tempat Ibu melakukan penelitian itu hal-hal seperti itu masuk nggak Bu dalam tata ruang ini Bu? Oke, terima kasih. Langsung ya, saya jawab ya. Eh, untuk hutan di laut itu adalah hutan mangrove atau bakau, ya. Nah, pengelolaan hutan bakau ada di wilayah atau kewenangan Kementerian Kehutanan. Sedangkan area perairan itu masuk kewenangan dari eh, Kementerian Kelautan dan Perikanan. Nah, kedua kementerian ini eh, berkoordinasi gitu ya untuk menetapkan area-area mana yang eh, merupakan konservasi hutan mangrove gitu ya. Di Jakarta Utara ada Pak, ya di kawasan eh, apa Pix itu ya dekat Pantai Indah Kapuk dan di Jakarta menurut saya tutupan atau covering dari hutan mangrove itu masih kecil gitu ya. Harusnya diperlebar, diperluas dengan eh, apa namanya beberapa wilayah-wilayah yang misalnya yang sudah rusak lingkungannya. Nah, di situ perlu dari tata ruang harusnya gitu ya, harusnya disediakan area untuk konservasi hutan mangrove gitu Pak ya. Boleh saya tambahkan sedikit Bu, yang saya maksudkan gini Bu, kalau di malah ya di Maluku atau di mana gitu kalau nggak salah ada sasi ya, ke apa kebudayaan sasi jadi nangkep ikan itu ada Oh iya, batas-batasannya ya. Nah itu masuk ke tata ruang nggak? Karena tata ruang kelautan itu satu. Karena memang betul misalnya tadi mangrove itu wewenangnya kehutanan. Ini juga artinya juga tata ruang laut itu akan sangat dipengaruhi oleh tata ruang lainnya gitu ya. ya, Nah, apa hubungan antar tata ruang yang lain yang sebenarnya juga saling mempengaruhi, misalnya das, daerah aliran sungai. Itu kan akibatnya bisa sedimen di lautan gitu ya, di ya. muara. Nah, itu juga kan hal-hal seperti itu tata ruang kita masuk nggak sih, Bu? Oke. eh jadi tata ruang laut terpadu yang sekarang Indonesia terapkan itu adalah tata ruang yang memadukan antara tata ruang di daratan, tata ruang di pesisir, dan tata ruang di laut. Jadi sekarang yang digunakan seperti itu. Kalau dulu fokusnya hanya tata ruang darat, ya RTRW, Rencana Tata Ruang Wilayah Daratan. Kemudian dengan adanya Undang-Undang tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil, ada lagi namanya Rencana Zonasi Wilayah Pesisir. Nah, rencana tata ruang laut, nah ini menggabungkan ketiga ini, keterpaduan ini tadi. Nah, termasuk eh, pengelolaan DAS ya, daerah aliran sungai itu masuk ke wilayah rencana zonasi wilayah pesisir gitu ya, di DAS itu. Karena wilayah pesisir itu areanya 12 laut ke arah 12 mil laut ke arah eh, perairan laut. Nah, kalau ke daratan ke wilayah kecamatan yang terdekat dengan laut. Nah, wilayah kecamatan terdekat dengan laut itu mengcover itu DAS, Pak, daerah aliran sungai.
Nah, kalau Sasi di Ambon itu adalah bagian dari kearifan lokal dalam rangka untuk menjaga apa namanya sustainabilitas sumber daya perikanan di laut. Jadi kalau di Sasi di Ambon itu Sasi laut itu eh, pihak gereja biasanya ya memberikan waktu kapan boleh nelayan boleh melaut gitu ya, kapan harus berhenti ya seperti itu. Baik, apakah sudah terjawab Pak Wardiono? Banyak yang mau ditanyain sebenarnya. Oh, gitu. Oke, berarti kan ini nanti tinggal janjian aja ya makan siang di kampus biar panjang biar penjelasannya bisa lebih komprehensif. Tapi overall sangat menarik ya, Bu Nurul. Saya sangat mengapresiasi topik yang diangkat pada siang hari ini. Baik Bapak Ibu, kita cukupkan untuk sesi Bu Nurul. Saya izin untuk melanjutkan ke presenter berikutnya. Di sini karena tadi harus ada Bu Liza ya, saya izin ngecek dulu apakah Bu Liza sudah hadir ya? Belum ya? Belum Bu ada. Nah, Fitri, ya. saya Oh udah ya. hadir dari tadi karena Oh, udah selesai soalnya di ruang 13. maaf, soal depannya PKM konservasi SD air. Iya, No, sorry Bu Liza. belum Aduh, maaf ya. diganti, tapi kayaknya harusnya nggak usah pakai ini ya, nggak namanya cukup nama Liza aja ya, nggak Oh usah iya. pakai di apa? Jadi saya cuma baca namanya aja depannya Oh, mana oh. PKM. Oke, Maaf ya Bu siap, Liza. siap, siap. Oke, silakan Bu Liza untuk waktu persiapan presentationnya saya berikan kesempatan. Ah, Ini mungkin untuk Bu Nurul bisa udah ini udah share screen-nya Bu Liza ya. ah. Izin saya live ya. Oke. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Bu Liza. Baik, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Terima kasih Bu Inka dan Mbak Retno ya di sini. Ah, Kegiatan penelitian ini adalah penelitian hibah internal Universitas Yarsi dengan judul adalah aspek yuridis kewenangan pengelolaan izin pertambangan rakyat dan dampaknya bagi masyarakat dan lingkungan. Ada Liza Evita dan Bapak Muhammad Rian Bakri. Yang menjadi subjek penelitian adalah Kementerian Pertambangan dan Energi, Kementerian Dalam Negeri, dan Kementerian Lingkungan Hidup. Ini hasil yang ditarget adalah diketahuinya kewenangan pemerintah pusat dan pemerintah daerah dalam izin pertambangan, dampak kewenangan dalam aspek pengawasan lingkungan pada pertambangan rakyat, kemudian publikasi dalam jurnal ilmiah nasional terakreditasi, kemudian poin yang ketiga adalah laporan penelitian. Ada beberapa poin. Ini adalah poin utama yang saya sampaikan yang menjadi latar belakang. Itu pertama di dalam pasal 62. Di dalam pasal 62 Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2021 tentang pelaksanaan kegiatan usaha pertambangan itu disebutkan bahwa izin pertambangan rakyat diberikan oleh Menteri berdasarkan permohonan yang diajukan oleh perseorangan yang merupakan penduduk setempat, oleh koperasi yang anggotanya merupakan penduduk setempat. Hal ini bisa kita bandingkan dengan wilayah Indonesia yang luas dengan potensi tambang rakyat yang tersebar. Kemudian poin selanjutnya adalah dalam berita DPR Go ID diberitakan bahwa legislator meminta pemerintah menata kembali sektor pertambangan rakyat. Hal tersebut disampaikan menanggapi insiden 8 penambang yang terjebak di lubang galian emas ilegal di Desa Pancu Rendang, Kecamatan Aji Barang, Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah sekitar 1 tahun yang lalu. Ini yang menjadi pertanyaan penelitiannya adalah
bagaimana aspek hukum kewenangan pemerintah pusat dan pemerintah daerah dalam izin pertambangan rakyat. Kemudian yang kedua, bagaimana dampak kewenangan dalam aspek pengawasan lingkungan pada pertambangan rakyat. Jenis penelitiannya adalah penelitian hukum normatif bertolak dari peraturan perundang-undangan. Dengan pendekatan perundang-undangan, statute approach, dilihat hukum sebagai suatu sistem yang tertutup, yang mempunyai sifat komprehensif, all inclusive, kemudian sistematik. Selanjutnya, kita bisa lihat bahwa kewenangan pemerintah pusat terdiri dari pertama itu adalah penerbitan izin usaha pertambangan rakyat atau biasa dikenal dengan IPR, kemudian kedua penetapan wilayah pertambangan rakyat, dan ketiga adalah penyusunan regulasi dan kebijakan nasional terkait pertambangan rakyat. Selanjutnya keempat adalah pengawasan terhadap kepatuhan hukum dalam pertambangan rakyat. Nah, ini kemudian kita bandingkan dengan kewenangan pemerintah daerah, itu memberikan rekomendasi terkait wilayah pertambangan rakyat, kemudian melakukan pengawasan terhadap aktivitas pertambangan rakyat, kemudian memberikan bimbingan dan pembinaan kepada pelaku pertambangan rakyat, mengusulkan wilayah pertambangan rakyat pada pemerintah pusat. Oke, saya langsung kepada hasil penelitian. Hasil penelitian ada beberapa poin secara garis besar saya sampaikan. Poin pertama, berdasarkan hasil kajian regulasi, kewenangan pemerintah pusat dalam izin pertambangan rakyat itu bersifat dominan setelah diberlakukannya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang pertambangan mineral dan batu bara. Kemudian, pemerintah pusat memiliki wewenang untuk menerbitkan, mencabut, dan mengawasi izin pertambangan rakyat. Poin kedua, kebijakan ini menimbulkan tantangan bagi pemerintah daerah yang sebelumnya memiliki peran dalam penerbitan izin dan pengawasan pertambangan rakyat. Kemudian poin ketiga adalah keterbatasan sumber daya di pemerintah pusat juga menjadi faktor penghambat dalam pelaksanaan pengawasan yang efektif. Sebagaimana kita ketahui di dalam hukum itu siapa yang menerbitkan izin, dia juga yang berkewajiban untuk melakukan pengawasan. Ini merupakan satu hal yang melekat antara keduanya. Siapa yang mengeluarkan izin, maka dia juga yang berkewajiban untuk melakukan pengawasan terhadap izin yang sudah dia keluarkan. Kemudian poin selanjutnya adalah ini berarti sentralisasi dalam perizinan tentu membawa konsekuensi terhadap pengawasan lingkungan. Yang sebelumnya pengawasan lebih banyak dilakukan oleh pemerintah daerah, kini terkonsentrasi di pemerintah pusat. Tentu ini berpotensi untuk mengurangi efektivitas pemantauan lingkungan di tingkat lokal. Poin yang selanjutnya, bahwa efek lingkungan yang terjadi akibat eksploitasi pertambangan rakyat seperti deforestasi, kemudian pencemaran sungai, kemudian semakin sulit untuk ditangani oleh pemerintah daerah yang tidak lagi memiliki kewenangan langsung dalam pengawasan. Poin ketiga, masyarakat yang sebelumnya dapat memperoleh izin dari pemerintah daerah kini mengalami kesulitan dalam mendapatkan izin dari pemerintah pusat. Tentunya ini cenderung lebih birokratis ya, dan memerlukan waktu lebih lama. Ada 3 poin kesimpulan. Pertama, wewenang untuk menerbitkan, mencabut, dan mengawasi izin pertambangan rakyat ada pada pemerintah pusat. Dan tentu ini mempunyai konsekuensi terhadap masyarakat, kemudian terhadap perlindungan lingkungan hidup yang ada. Kemudian, kedua, pengawasan yang sebelumnya lebih banyak dilakukan oleh pemerintah daerah, kini lebih terkonsentrasi di pemerintah pusat. Ketiga, peningkatan aktivitas tambang ilegal karena lemahnya pengawasan oleh pemerintah pusat. Masyarakat yang mengalami kesulitan dalam mendapatkan izin dari pemerintah pusat yang cenderung lebih tadi sebagaimana saya sampaikan lebih birokratis dan memerlukan waktu yang lebih lama. Karena memang wilayah Indonesia, negara Indonesia itu luas sekali. Kemudian juga saya sampaikan bahwa draft artikel akan disubmit ke Jurnal Adil Sinta 4. Demikian, terima kasih. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Bu Liza. Baik. Selanjutnya saya berikan kesempatan bagi presenter lainnya untuk menanggapi ataupun memberikan pertanyaan. Silakan.
Barangkali dari Pak Wardiono lagi. Gantian yang lain. Baik, kalau belum ada Bu, kalau saya mungkin sebagai orang biasa Orang ya, orang psikologi. yang Orang apa, orang Mbak? psikologi, orang yang tidak memahami hukum gitu ya. Iya, Nah, iya. kalau dari saya cuman kalau biasa baca dari media-media artikel populer gitu ya, eh, dari hasil penelitian Ibu sendiri, apakah ada usulan solusi ya bagi masyarakat lokal yang mempermudah masyarakat lokal dalam memperoleh izin pertambangan tanpa mendorong praktek ilegal gitu untuk masyarakat lokal? Eh, ada beberapa poin saya ya soroti adalah sebenarnya kita lihat dari aspek pemerintah daerah, kemudian aspek masyarakat, kemudian selanjutnya adalah aspek pengaturan. Tiga hal ini berpengaruh besar terhadap keberadaan tambang rakyat yang ilegal, yang tanpa izin tadi Bu Inka. Yang paling dibutuhkan itu pada dasarnya adalah perubahan mindset. Karena saya melihat tarik ulur antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah ini dari regulasi dulu, zaman dulu sampai sekarang itu berubah-berubah, balik-balik seperti itu. Dan persoalannya mungkin nanti suatu saat kita bisa join, Bu Inka, dalam penelitian, bagaimana mengubah mindset subjek hukum, orang dan badan hukum itu, sehingga dimanapun dia berada, entah itu kekuasaan itu ada di regulasi itu ada di tangan pemerintah pusat maupun pemerintah daerah, aspek masyarakat dan aspek lingkungan hidup itu tertangani dengan baik gitu. Jadi ibaratnya kalau kita dengan bahasa kita sehari-hari kita bisa sampaikan siapapun mau dikeluarkan oleh pemerintah pusat, monggo kerso gitu ya. Mau daerah juga enggak apa-apa. Sepanjang semua kebijakan itu dilaksanakan sesuai dengan tujuan bahwa sumber daya alam itu untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat, maka itu akan berjalan dengan baik. Pemerintah daerah boleh melakukan pengawasan, bisa melakukan pengawasan, tapi ternyata tetap pemerintah daerah juga tidak melakukan pengawasan gitu. Sekarang ditarik lagi ke pusat, lebih jauh lagi. Apakah pemerintah pusat bisa melakukan pengawasan di daerah? Tentu mereka membutuhkan tangan-tangan di daerah untuk melakukan pengawasan. Artinya apa? Dulu juga pernah diberi kesempatan daerah untuk seperti itu. Jadi monggo silakan yang dinamakan koordinasi atau duduk bersama lagi deh ini mau diapakan sumber daya alam yang luas dan besar ini. Tapi yang paling pasti atau utama bahwa ini harus menuju pada cita-cita ketika pemerintah negara Indonesia didirikan adalah untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Demikian Bu Inka. Baik, terima kasih Bu Liza atas jawabannya yang komprehensif. Eh, apakah masih ada yang mau ditanyakan dari peserta lain? Kalau belum ada, mungkin bisa dicukupkan Bu Liza. Saya izin lanjut ke peserta berikutnya. Terima kasih Bu Baik, Liza. terima kasih Bu Inka. Baik, untuk selanjutnya kita bisa ke sesi Bu Sri Chusri. Sudah hadir ya? Siap. Ya, silakan Bu Sri. Eh, ya, apakah sudah terlihat? Sudah, Ibu. Nah, ya. Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Inka dan selamat siang Ibu-Ibu dan Bapak-Bapak sekalian. Siang ini di BOR 8 saya akan mempresentasikan eh, proyek penelitian kami ya, saya dan juga mahasiswa dan yang berjudul Desain dan Implementasi Smart Pillbox berbasis IoT dan aplikasi Android PillMed untuk pemantauan pengobatan TB. Ini kolaborasi antara Prodi Teknik Informatika dengan Program Studi Kedokteran Keluarga Layanan Primer Program Spesialis Universitas Yarsi. Eh, jadi
penyakit TB itu sampai sekarang masih menjadi penyakit menular dengan tingkat kematian tertinggi di dunia. Eh, Kalah dengan 3 tahun pandemi, kalah dengan COVID, tetapi kemudian sekarang balik lagi. Kemudian Indonesia itu negara dengan jumlah penderita TB terbanyak nomor 2 di dunia. Kenapa kemudian pengobatan TB ini cukup challenging? Karena untuk sembuh, pengobatan TB mewajibkan pasien untuk mengkonsumsi obat dalam waktu yang lama dan tidak boleh putus. Kalau sampai terputus, maka pasien harus mengulang dari awal lagi pengobatannya. Dan hal itu menjadi problem karena banyak pasien yang kemudian sulit menjaga kepatuhan dalam meminum obat. Nah, ini jadi masalah yang kemudian coba dicarikan solusinya dengan solusi-solusi dari sisi IT. Jadi tujuan dari proyek penelitian ini adalah untuk mencari atau menyediakan sistem pemantauan yang efisien yang bisa digunakan oleh pasien maupun tenaga kesehatan yang mendampingi. Kemudian dengan itu diharapkan terjadi peningkatan kepatuhan meminum obat dari pasien TB sehingga pasien tidak lewat jadwal minum obat dan bisa sembuh tepat waktu. Kemudian solusi tersebut diharapkan juga punya harga yang terjangkau, terutama untuk masyarakat prasejahtera karena ternyata sebagian besar penderita TB itu dari masyarakat prasejahtera. Ya, terkait dengan tujuan tadi, maka diharapkan solusi berbasis IoT nanti bisa melakukan pertama mengingatkan pasien untuk meminum obat pada waktunya secara rutin, sehingga pasien lebih disiplin dalam pengobatannya. Kemudian melakukan pencatatan konsumsi obat pasien secara otomatis, sehingga pendamping terutama ya pendamping bisa memantau pasien dari waktu ke waktu dan kalau pasiennya disiplin maka selain pasien bisa sembuh sesuai dengan waktu yang sudah diperkirakan juga mengurangi risiko resistensi obat karena kalau tidak patuh kemudian biasanya terjadi resistensi. Masalah tadi ingin kita coba selesaikan dengan teknologi Internet of Things. Jadi kalau sebelumnya kita sudah terbiasa dengan internet, di mana kita bisa saling berkomunikasi lewat komputer, ya. Tetapi dengan teknologi Internet of Things, selain komputer, maka benda-benda yang ada di sekitar kita itu juga bisa saling berkomunikasi dan terhubung juga ke internet, ya, tanpa harus tanpa harus ada intervensi gitu ya dari manusia. Saat ini aplikasi atau penerapan IoT di dalam kehidupan sehari-hari itu sudah cukup luas dan di berbagai bidang, dari bidang pertanian, kemudian kesehatan juga, kemudian kita sering dengar smart home, smart city, ya semuanya serba smart. Untuk proyek penelitian ini kami memakai metodologi spiral. Jadi mulai dari perencanaan, proses requirement,
kemudian apa namanya analisis risiko, modeling, konstruksi, evaluasi, komunikasi, mulai lagi apa namanya berulang ya sampai mendapatkan apa hasil yang diinginkan. Jadi kalau sudah jadi, kemudian kita apa namanya bawa lagi untuk dicoba digunakan oleh pengguna untuk maaf untuk mendapatkan eh, masukan, perbaikan dan seterusnya. Untuk solusi IoT ini, daftar kebutuhan kunci dari ahli adalah yang pertama ingin harga dari sistemnya, alat dan aplikasinya itu murah, kemudian bisa bekerja dan menyimpan data tanpa koneksi internet. Jadi tanpa koneksi internet data juga bisa disimpan. Nanti ketika sewaktu-waktu koneksi internet apa ada koneksi internet, data bisa dikirim ke cloud. Kemudian alat tidak mudah rusak. Untuk pemantauan minum obat pasien TB ini ada hardware ya smart pill box yang kita coba create, kemudian aplikasi Android sebagai apa user interface-nya eh, ke hardware-nya. Di hardware sendiri intinya adalah ada sensor eh, proximity, kemudian microcontrollernya ESP, aplikasinya apa namanya kita pakai Android. Oh, udah habis ya. Ini smart pill box, ada box obat yang ada alat-alat yang kemudian bisa terhubung ke internet dan usernya bisa akses. Kemudian ini koneksi smart pill box ke aplikasi PillMed. Jadi ada aplikasi yang dibuat dari alat yang dibuat, ada microcontroller yang kemudian terhubung lewat dengan Bluetooth menggunakan Bluetooth ke Android. Kemudian ada aplikasi PillMed di perangkat Android-nya. Eh, saya lanjut saja sedikit lagi. Ini mungkin tampilan ya sedikit antara fitur dan antar muka aplikasinya. Jadi ada alarm, kemudian ada history. Ini untuk setting alarm. Ini untuk mengakses history. Kemudian ini ada bisa komunikasi juga ke pendamping. Ya. Ini alatnya, kemudian ini ada videonya, tapi saya lewat aja ya waktunya. Oh, ini waktunya masih ada ya? Udah habis Ibu. Udah habis ya. Saya Ini untuk lanjut sesi aja. tanya jawab. Iya. Jadi sedikit lagi untuk Smart Pill Box kita melakukan pengujian hasil jangkauan Bluetooth dan daya tahan baterai itu maksimal jarak kotak dengan handphonenya 10 meter. Kemudian daya tahan baterai ini masih perlu tingkatkan nanti baru dapat bertahan selama 20 jam. Untuk aplikasinya sendiri, kami melakukan user acceptance test terhadap 46 responden dan didapat hasilnya cukup baik. Baik kemudahan penggunaan maupun manfaat yang dirasakan. Sebagai penutup, jadi solusi ini masih masih banyak ruang untuk ditingkatkan, walaupun secara fungsi sudah cukup memenuhi apa yang diminta, tetapi perlu ke depan untuk diintegrasikan dengan AI mungkin ya, untuk meningkatkan integritas dan kepastian dari kepatuhan pasiennya. Dan di sisi aplikasinya masih perlu ditambahkan fitur-fitur yang lebih lengkap, diantaranya fitur jenis dan jumlah obat yang bisa dimasukkan ke dalam kotak. Demikian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Sri atas paparannya. Ada yang mau ditanyakan terlebih dahulu mungkin dari peserta?
Belum ada. Kalau gitu saya cuma satu pertanyaan singkat sih, Bu. Ini diuji cobakannya tadi ke berapa orang? Terus apakah kemudian juga ada aspek demografi yang dipertimbangkan ketika menguji cobakan alatnya? Ya, jadi kalau untuk apa percobaan alatnya itu belum tadi 46 orang itu baru aplikasinya, Bu. Sedangkan alatnya sendiri belum sempat dicobakan untuk penderita. Ke penderita belum. Dengan pertimbangan ini ya, waktu itu masih apa? Pertama dari sisi waktu, kedua dari sisi keselamatan ininya. Waktu itu belum apa ya protokol untuk mencobakan ke pasien TB-nya belum belum ini kita belum belum apa namanya belum coba di setting gitu ya gimana gitu. Jadi kalau untuk alatnya itu belum dicoba ke pasien TB, hanya ke ahlinya aja. Kemudian kalau aplikasinya, karena aplikasi bisa diakses lewat HP ya, kita tidak perlu berdekatan dengan penderita TB-nya, itu sudah dicobakan ke 46 orang. Demikian. Oke, baik. Terima kasih Bu Sri. Dengan demikian saya cukupkan juga sesi Bu Sri. Kalau tidak ada Ya, lagi izin pertanyaan pindah dari bor, Bu. silakan Ibu Sri. Terima Makasih. kasih. Assalamualaikum. Sukses. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk selanjutnya saya akan berikan kesempatan kepada presenter berikutnya, Ibu Nelly. Silakan Ibu Nelly untuk persiapkan presentasinya. Terima kasih Bu Inka. Mohon admin itu apa namanya PPT-nya. Ya, Mbak Reto mohon dibantu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Inka sebagai moderator. Saya perkenalkan diri dulu, saya Nelly Ulfa Riza. Kami akan memaparkan hasil penelitian saya dengan Prof. Endang Purwanisi, Sarjana Hukum, mengenai peran badan usaha milik desa Kadumane, Pandeglang dalam perlindungan dan komersialisasi produk unggulan desa. Lanjut, Mbak. Adapun latar belakang kami mau meneliti hal tersebut karena ada peraturan pemerintah nomor 11 tahun 2021 di mana pemerintah desa itu dapat mendirikan badan usaha milik desa. Nah, Desa Kadumane ini sudah ada sertifikat pendaftaran badan hukumnya, yaitu Badan Hukum Usaha Milik Desanya di tahun 2022. Dan alasan kedua kami memilih Desa Kadumane karena itu merupakan salah satu desa binaan Universitas Yarsi. Tapi pada saat sekarang itu masih badan usaha milik desa ini usahanya masih hanya satu, yaitu menjalankan usaha pengadaan air bersih bagi warga sekitar dengan keuntungan yang tidak seberapa, yaitu hanya 200.000 per bulan. Padahal produk unggulan mereka itu ada yang namanya anyaman tingkar pandan, kemudian ada yang melinjo, emping melinjo, itu produk unggulan mereka, tetapi belum tersentuh sama sekali. Sehingga belum adanya perlindungan baik produknya, produsennya. Dan juga kami lihat itu komersialisasinya masih konvensional. Sehingga dari latar belakang itu kami ingin melihat, meneliti permasalahannya. Pertama adalah mengenai optimalisasi peran badan usaha milik desa Kadumane disinergikan dengan kebijakan desa dan kepentingan stakeholder-nya. Kedua, kami juga melihat permasalahan adalah mengenai faktor pendukung dan kendala dalam pelaksanaan perlindungan dan komersialisasi produk unggulan desa melalui badan usaha milik desa. Lanjut, Mbak. Metode yang kami gunakan, karena kami dari bidang hukum, kami melakukan metode penelitiannya, penelitian yuridis, jadi menekankan pada data sekunder, tetapi kami dukung dengan wawancara, dengan narasumber, dan kuesioner.
Dan literatur kepustakaannya kami peroleh yang terkait dengan badan usaha milik desa dan undang-undang desa itu sendiri. Dan kuesioner kami wawancara kami lakukan terhadap pengurus badan usaha milik desa, perangkat desa, perwakilan desa, dan kuesioner kami secara acak kami sebarkan ke warga. Lanjut, Mbak. Bisa lanjut, Mbak. Suara saya terdengar kan? Oke. Oke. Nah, dari hasil wawancara kami untuk menjawab permasalahan yang pertama, itu kami lakukan wawancara dengan badan usaha milik desa itu sendiri, di mana hasilnya mereka itu ingin membantu produk unggulannya, yaitu produk unggulannya itu yaitu anyaman tikar pandan dan emping melinjo yang itu belum dilakukan oleh badan usaha milik desa itu sendiri. Jadi mereka ingin membantu produk unggulan tersebut. Kemudian dengan kepala desa, di mana kepala desa itu juga ingin agar memajukan desanya secara maksimal. Dengan stakeholder, nah stakeholder ini kami ada lebih kurang 100 orang yang mereka itu memproduksi emping melinjo dan anyaman tingkar pandan ini. Tetapi mereka terkendala dengan pemasaran, modal, dan bahan produksinya. Dengan UMKM, wawancara juga kendalanya hampir sama, yaitu mengenai pemasarannya, modal, dan legalitas produsennya. Dan dari kesimpulan hasil penelitian kami, jadi kami lihat adalah perlu dilakukan optimalisasi peran dari badan usaha milik desa dalam digitalisasi dan branding produk unggulan desa, disinergikan dengan kebijakan desa dan kepentingan stakeholder itu sendiri. Kemudian yang permasalahan yang kedua, kami menyebarkan kuesioner di 75 UMKM. Itu ada 5 pertanyaan yang kami ajukan. Pertama adalah pemahaman cara mendapatkan perlindungan hukum dan membranding produk itu hasilnya rendah. Kemudian yang kedua, pemahaman hubungan dengan peran timbal balik UMKM dengan badan usaha milik desa itu juga hasilnya rendah. Yang ketiga, pemahaman cara digitalisasi produk dalam upaya komersialisasi itu hasilnya juga rendah. Pemahaman cara memperoleh merek dagang dan legalitas lainnya juga hasilnya rendah. Yang terakhir, pemahaman sinergi antara peran badan usaha milik desa dengan stakeholder, yaitu pemerintah desa dan UMKM, ini hasilnya cukup. Sehingga dari situ hasil dari penelitian kami ini menyimpulkan bahwa perlu adanya model transformasi digital dan perlindungan hukum yang tepat guna mendukung komersialisasi produk unggulan desa, yaitu melalui badan usaha milik desa ini, yaitu dengan mempertemukan antara peran aspek IT, hukum, dan ekonomi. Lanjut, Mbak. Nah, luaran yang sudah kami lakukan adalah bahwa hasil penelitian kami ini sudah in review di Jurnal Internasional Scopus Q2, yaitu masuk ke Sinta 1. Lanjut, Mbak. Nah, ini LOA-nya dari Jurnal Law Reform, yaitu dari Fakultas Universitas Diponegoro. Lanjut. Lanjut, Mbak. Ya. Nah, model yang untuk menyelesaikan masalah yang kedua, itu modelnya seperti ini, yaitu harus mempertemukan antara stakeholder kebijakan, yaitu pemerintah daerah, pemerintah desa, dinas koperasi, dan UMKM itu dengan potensi desa yang ada. Sehingga solusi bisa diberikan, yaitu solusi hukumnya mengenai legalitasnya seperti merek untuk tikar pandan, kemudian emping melinjo secara legalitasnya ada. Kemudian mengenai IT-nya itu rata-rata mereka itu gaptek, jadi perlu pelatihan IT. Nah, kemudian dari sisi ekonomi itu pemasarannya disarankan untuk digitalisasi. Sehingga dari model ini nanti bisa menciptakan lapangan kerja.
Demikian, Bu Moderator, terima kasih. Wassalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Bu Nelly. Ada yang mau ditanyakan dari peserta lain? Kalau saya mungkin mau tanya satu aja Bu. Ini kalau misalnya saya sebagai orang yang dulu pernah punya usaha UMKM nih ya, dulu ya, sekarang sih udah enggak. Apa saja sih Bu langkah konkret yang bisa dilakukan oleh pelaku UMKM gitu ya, untuk bersinergi gitu dengan BUMN desa dan stakeholder terkait untuk meningkatkan komersialisasi produk unggulan mereka. Jadi dari mereka itu sebenarnya langkah proaktif apa untuk bisa bersinergi dengan BUMD? Ya, biasanya itu akan dikelola oleh pemerintah desa setempat. Nah, Badan Usaha Milik Desa ini kan di bawah pemerintah desa nih, Bu. Ya, nah jadi usaha-usaha itu dikelola oleh pemerintah, Badan Usaha Milik Desa ini nanti akan membantu warga-warga UMKM ya, UMKM itu untuk membantu untuk bukan izin, HKI-nya yang merek secara legalitasnya. Kemudian dibantu dengan pelatihan IT-nya, kemudian dibantu dengan pemasarannya. Nah, ini hasil penelitian ini sebenarnya sudah masuk ke hibah eksternal Dikti yang dilakukan oleh Prof. Endang, karena saya dibantu banyak sekali oleh Prof. Endang, kemudian mendapat dana hibah Dikti di tahun 2024 dan itu sudah membantu warga setempat. Jadi mereka itu sudah ada merek, yaitu tikar pandannya sudah ada mereknya, kemudian apa itu tadi, kok jadi lupa ya. Satu lagi ya, itu jadi istilahnya sudah ada mereknya, emping melinjo juga sudah ada mereknya. Dan itu kami kerjasama juga dengan Pak Fatur, FTI, dosen FTI, untuk memberi pelatihan IT-nya. Kemudian dari sisi ekonomi, yaitu pemasarannya sudah kami beri juga pelatihannya untuk bagaimana mereka pemasarannya. Jadi kalau kita punya UMKM itu lebih tahap pertama itu adalah izinnya dulu mereknya. Kemudian kita ikut latihan-latihannya, yaitu pelatihan IT-nya, kemudian pemasarannya. Begitu, Bu. Oke, baik. Jadi memang harus ada sinergi ya, dan juga si Ya. UMKM-nya harus proaktif ya, menjemput semua peluang tersebut begitu ya, Bu ya. Iya, dan waktu itu kami langsung ke lapangan melihat mereka membuat anyaman tikar pandan dan membuat emping. Empingnya, karena empingnya selama ini empingnya begitu aja, Bu. Nggak ada, misalnya kalau kita kan kita kasih rasa gitu, kita kasih apa. Nah, akhirnya kita inovatifkan agar mereka itu lebih terjual. Oke. Ya, jadi value added gitu ya, Bu ya. Ya, betul. Oke. Baik, kalau gitu terima kasih Bu Nelly atas presentasinya yang sangat menarik. Iya, terima kasih Bu Inka. Sama-sama. Dengan demikian, kita bisa lanjut ke presenter berikutnya dengan Bapak Wardiono. Untuk waktu dan kesempatannya saya persilakan. Suara saya sudah terdengar? Baik, bismillahirrahmanirrahim. Would like to present my research paper on readiness level and barriers of long-term digital preservation institutional repository, especially in Indonesian higher education. This is a survey, actually. We are, me and Pak Danang, Mr. Researcher. I would like to quote this. Please remember, as we are doing a lot of research, but do we keep our data? Because data is precious and the data itself lasts longer than the system. So we can build IoT, we can build anything, but the data is still there, while probably the technology is not. First, we are going to learn about what is repository institution. People sometimes thinking repository just collection of institution, but actually repository is a keeper of scientific resources of institution. Scholarly communication, part of the function of the repository. Storage,
then it is also including the research. So the next thing is the digital preservation. Probably people understand digital preservation as a digitalization, but digital preservation is not only digitizing, not only making analog become digital. So the main target, the main aim of digital preservation is how we can make sure that our digital item is accessible in the long run. Not only 5 years, probably 10, 15, or 100 years. So why we have to start doing digital preservation? Because we know that the speed of technological advancement, numbers of digital resources is now overwhelming us. If we do not do something about this digital information, digital resources, this term will exist. Actually, this already exists. Digital dark ages. First, Cooney in 1997 introduced this term. What was that? What was digital dark ages? It's something. It's still hypothetical futures. So in the future, probably we are going to be losing our digital heritage because data corruption, because viruses, because technological obsolescence. That the implication is we are losing our history, we are losing our knowledge, we are losing our cultures. So that's why digital preservation actually is very important for us in this era, in this digital era especially. Indonesia background, 2016, about the research. LIPI at that time, now already BRAIN, is already starting a National Scientific Repository, or we call it RIN, Repository Ilmiah Nasional. Our data should be stored in this institutions. That's 2016, but how many researchers, how many ERC researchers now RIN? That's the question. 2019, on May 3rd, there is a circular letter, Restek Dikti. Every institution, repository, every every skripsi, every final product, every final examination, every product from the university should be stored in a repository, and then later on the Ristek Dikti will try to harvest the data on Rama database. 2019 also there is an online scientific journal publication program acceleration from Ministry of Forestry, and also in 2019 we have a law, we have Undang-Undang number 11 on national scientific and research information. This 2019 actually is a milestone for research data management in Indonesia. But the problem is, although law, undang-undang, oblige research institution to keep the research for minimum 20 years, none of the institution, the higher institution in Indonesia, actually have done the storing the data. The data, the researchers in higher education is kept on their own, not in repository institution. 2000 higher education, this is the statistic, you can see it right on the screen. So imagine if one lecturer have one research each year, so the number will be big. So the question, the research question is, what was the status and what are the challenges actually that keep Indonesian higher education did not having the digital research management, especially digital research, digital data research preservation.
So this is the 2024 234 email being sent with the questionnaire. Plus there is a WhatsApp group. So the number nearly 500, but almost half a year, only 23 institutions responded. It means only less than 10%. This is the distribution. You can see the number. Java is the most respondent. The finding is based on their responding experience in library science, in library. This is the numbers of their experience. But how many people, how many respondents having digital preservation in their institution repository? The number is 52. Great, more than half. But the problem is when we are digging deeper on these numbers, what they are doing actually is only digitizing, not digital preservation. They're only changing from analog to digital. According to them, the hardest challenges is the competence. They do not have the competence on expertise on digital preservation, and also lack of policy. This is based on the Likert scale questionnaire from 1 to 5. This is also interesting result when we are asking about organization readiness, number 1. The second is the technological readiness. Number 3 is the resources. So the red one, pay attention on the red one. The negative one is still big. In the technological, lesser, and on the resources is the second one. So it means that our institution, our repository institution, our Indonesian higher education still have problem with the policy, the organization. Actually, this is the policy mainly, and then they still have problem with the resources for sustainability, because we are not talking about 1-2 years, we are talking about 20 years. And then this is also another findings. So we can say that most of the institution is only know what they have, but they do not know how to protect. They do not know how to monitor, and they do not know how to sustain their own repository. So the conclusion is not much our higher education institution has digital preservation actually. Readiness on technological infrastructure is more higher than the organizational infrastructure and resources infrastructure. The competency and the expertise are the main challenges, and then followed by policy. Then digital research data preservation is still new concept from Indonesian higher education institution. And actually, my research is show that we should be worried that digital dark ages of scientific research in academic institution may take place in Indonesia if we do not start the digital preservation program now. Oke. Thank you. Baik, thank you Pak Wardiono. I didn't expect you deliver in English, but I really appreciate that. Because the time is limited, because you already used your Q&A session for your presentation as well. So let me to provide opportunity for the floor if there is anyone would like to ask question. Yang ada yang mau kasih pertanyaan, terus jadi ikut bahasa Inggris. Ada yang mau kasih pertanyaan barangkali Ibu Bapak? Aman? Oke, kalau saya selalu memposisikan diri saya sebagai lay people ya Pak, orang biasa-biasa aja. Tadi kita sudah dengar Bapak menyampaikan bahwa ada 39 responden gitu ya yang sebetulnya nggak punya digital preservation program ya, bahkan ada 57% 39%. Iya, dan ada 57% doesn't have didn't register their repositories in the OAR ya. Nah, kalau ada nggak Pak saran dari hasil riset Bapak atau mungkin insight yang Bapak bisa sampaikan ke kita, specific actionable strategies ya,
yang bisa diimplementasikan untuk encourage wider adoption and successful implementation of digital preservation, especially in higher education institution? The root problem is the policy. The national policy did not push higher education to have their own data. So it should be start from the library. It should be start from the institution, the research LAMLIT or PKK, PPM or whatever else it is, to start having the policy first. Because without policy, we cannot do anything. We cannot expect institution can support with the finance resources to do the digital preservation. We're talking about digital preservation. It's not a sprint. It's not a sprint. What you call it? Short term. It's a long term. So it's not a project. It should be part of the institution. If it's only part of project, it's going to be only 1-2 years, and the project end, and the digital preservation is end. So we need the policy, and later on the competency. Alright. Thank you very much. So jadi harus dimulai dari wider sistemnya ya, yang nge-push dan menyediakan structure and platform and policy gitu ya Pak untuk supporting. Library can do that by providing the examples. Okay. We already have the experience with digital repository publications, so it should be not a problem if we can become what you call it, the perintis. Ya, pioneering ya. Oke. Pioneering. Ya. Oke, thank you Pak Wardiono atas presentasi dan jawabannya. Selanjutnya saya izin lanjut ke presenter berikutnya dengan Ibu Riani. Silakan Bu Riani untuk persiapkan presentationnya. Oh, mungkin dibantu sama Mbak Retno tadi ya, sudah request ya. Iya. Ya, silakan Mbak Retno dibantu. Terima kasih Mbak Fitri. Baik, perkenalkan, saya Riani Dianta Sakti, dosen dari tadi saya mendengarnya dari Yarsi semua nih. Saya dari luar nih. Saya dari Universitas Dian Nusantara yang baru berdiri 4 tahun yang lalu ya. Kemudian saya mencoba membawa presentasi ini dengan mahasiswa saya yang sudah lulus. Jadi ini saya mencoba untuk mempresentasikannya, semoga berkenan. Ya seperti itu. Baik, judul paper ini adalah Transformational Leadership, Work Motivation and Work Environment as Driver Employee Performance, Quantitative Study at Perusahaan Gas Negara Area Tangerang. Kebetulan saya juga dosen SDM ya, jadi ini mengenai SDM gitu ya. Mungkin kalau Mbak Fitri dari psikolog juga bisa lihat ya, karena di sini penelitian ini semua perusahaan itu pasti sangkut pautnya dengan HRD, dengan SDM. Nah, disinilah saya ingin memberikan tujuannya penelitian ini hanya untuk memberikan masukan aja mengenai kepemimpinan transformasional, motivasi, dan lingkungan kerja terhadap kinerja karyawan. Ya, kepada studi kasus ini adalah di Gas Negara Area Tangerang. Oke, next-nya, please. Oke. Business face increasing ini dynamic and competitive environment. Jadi bergerak di studi ini memberikan wawasan ya mengenai pentingnya sebuah organisasi itu kepemimpinan transformasional, motivasi, ya, kemudian lingkungan kerja juga akan menjadi masukan dalam meningkatkan kinerja karyawan. Ya, jadi di sini human resource are central to organizational success. Ada 3 kunci driver to employee performance, yaitu transformational leadership, work motivation, work environment. Nah, di sinilah Gas Enterprise yang saya akan bahas adalah bagaimana
berikan motivasi transformasional secara kepada masyarakat luas. Oke. Nah, penelitian ini menggunakan desainnya dengan kuantitatif, causal associative approach, ya. Settingnya di PGN area Tangerang, kemudian sampelnya dengan 80 permanent employee dengan menggunakan simple random sampling. Instrumennya tentu menggunakan skala Richter, ya. Kemudian menganalisisnya menggunakan SAM-PLS. Nah, studi inilah yang memberikan wawasan baru untuk mengenai pentingnya kepemimpinan transformasional. Next. Ya, di sinilah hasil key finding yang kita temukan bahwa memang transformational leadership terhadap performance dan work itu saling berkaitan, ya, saling ketergantungan. Jadi temuan ini yang kita lihat bahwa pasti kita harus meningkatkan bagaimana kinerja karyawan, ya. Tentunya dengan diberikan oleh kepemimpinan yang transformasional, kemudian dengan memberikan motivasi yang baik kepada karyawan dan lingkungan di kerja kita. Itulah strangernya, prediktornya work environment, yaitu kinerja lingkungan kerja. Oke, next. Nah, conclusionnya di sini, transformational leadership, motivation, and work environment all positively and significant affect employee performance. Jadi memang penting, ya, kepemimpinan transformasional ini memberikan motivasi di tengah dinamika sektor bisnis modern yang kompetitif, sehingga organisasi dituntut untuk meningkatkan kinerjanya, sehingga untuk mengembangkan kualitas tenaga kerja dalam organisasi menjadi komponen vital yang mempengaruhi kesuksesannya. Jadi mengoptimalkan kinerja karyawan, perusahaan harus menerapkan gaya kepemimpinan yang efektif, menumbuhkan motivasi kerja, serta menciptakan lingkungan kerja yang positif. Nah, dengan demikian, secara khusus, hubungan antara gaya kepemimpinan transformasional, motivasi, dan lingkungan kerja secara keseluruhan menunjukkan bahwa akan mencapai sangat berpengaruh secara psikologis karyawan di dalam pencapaian produktivitas perusahaan. Jadi di sini kontribusinya provide empirical evidence from the Indonesian energy sector reinforcing integrative model leadership, motivation, and workplace environment. Demikian presentasi dari saya. Thank you. Coba ada next-nya, coba. Thank you. Jadi inilah, ya memang ya di mana-mana kita utamanya dari tadi saya mendengarkan, ya. 1 menit lagi untuk sesi presentasi. Baik, saya tadi mendengarkan bagaimana perusahaan-perusahaan dari pemerintah kita, ya, memang semuanya itu yang dibutuhkan adalah HRD-nya, ya, SDM-nya, ya, entah itu di pemerintah, entah itu di swasta, ataupun di mana juga memang yang jadi motor penggeraknya harusnya HRD-nya, ya, dengan kepemimpinannya yang harus benar-benar banyak berkomunikasi kalau sekarang ini, ya, harus banyak berkomunikasi dengan baik. Itu aja lah dari saya. Terima kasih. Terima kasih banyak Bu Riani. Dari presenter lain, apakah ada yang mau ditanyakan atau diklarifikasi dari presentasi Bu Riani? Wah, Bu Riani pas deh, on time, ya.
Bener-bener Thank you. HR yang handal nih. Nggak boleh ini ya, nggak boleh work overtime ya. Iya, Mas Lutfi. ya mesti disiplin waktu ya Mbak ya sekarang Nah, ini ya. exactly. Oke. Ini Bu beritanya sebenarnya sangat menarik ya, terutama di PGN. Nah, cuma saya sebetulnya karena saya lebih ke psikolog lingkungan ya. Oh ya, Ini kan sempat disampaikan soal work environment ya, kalau iya. nggak salah tadi ya, itu bagian dari variabelnya. Nah, karena ada faktor lingkungan kerja sebagai prediktor terkuat, dalam risetnya Bu Riani sendiri, apakah ada analisis lebih lanjut mengenai faktor spesifik dari lingkungan kerjanya gitu yang paling mempengaruhi? Karena kan tadi belum dijelaskan ya indikator di dalam work environment-nya apa aja gitu. Oh iya, mungkin bisa nanti ditambahkan di dalam work environment-nya ini, yaitu misalnya dengan cara ya tadi kan communication belum ya Mbak ya. Jadi Oke. memang diperlukan komunikasi yang baik, kemudian motivasi udah, mungkin ide atau mereka diberikan semacam mereka diberikan supaya bisa mengeluarkan idenya lah gitu ya. Jadi dan tentunya dengan perlunya integritas dari karyawannya sendiri di lingkungan tersebut. Seperti itu Hmm. sih Mbak kalau aku melihatnya. Bisa ditambahkan ya. Mungkin lebih ke lingkungan, tanda kutip lingkungan sosial ya, karena saya pikir Iya, tadinya apa lingkungan betul. fisik gitu, kalau Iya. PGN ya offshore gitu kali ya Iya, pekerjaannya saya pikir betul. tadi. Baik, oke, Terima terima kasih kasih Mbak masukannya. dikasihnya. Dari Bu Nelly open camp, ada yang mau ditanyakan Bu Nelly? Nggak ada, Bu. Nggak ada. Oh, Bu Nelly. Dan terima kasih Bu Riani atas presentationnya yang sangat menarik. Sama-sama. Dengan demikian, saya cukupkan presentation untuk Bu Riani. Kita akan coba lanjut ke next presenter. Dari Mbak Retno, apakah tadi ada informasi dari Pak Mubarik terkait video yang mau diputarkan atau bagaimana? Sudah ada filenya ya, Bu? Sudah ada filenya ya, tapi kayaknya bukan video Sudah ya ada. Mbak ya? Ada videonya, Bu. Oh, Sudah ada ada. video ya, oke. Ya, jadi ini Oke. kita sebetulnya ada satu presenter yang posisinya lagi di luar kota karena lagi mendampingi mahasiswa, masih kayak semacam pekan olahraga mahasiswa gitu ya, tingkat nasional. Jadi dia izin mengirimkan recordingnya. Silakan Mbak Retno bantu diputar. Terima kasih. Baik, mohon tunggu sebentar. Soalnya kalau di folder itu tulisannya PDF ya. Jadi saya nggak tahu deh apakah ini recordingnya bisa diputar atau seperti apa. Sudah terlihat, Bu? Udah terlihat. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang yang saya hormati Bapak Ibu moderator dan yang saya hormati para peserta Basic and Applied Science Conference. Pada kesempatan ini izinkanlah saya Mubarik Ahmad untuk mempresentasikan hasil penelitian kami yang berjudul Examining the Drivers of ChatGPT Adoption in University Learning Insights from Universitas Yarsi. Penelitian ini
dikaji oleh saya sendiri, Mubarik Ahmad, dan rekan saya, Sri Puji Utami. Berikut adalah agenda yang akan saya sampaikan pada kesempatan ini. Yang pertama adalah terkait tentang latar belakang dari penelitian ini. Bagaimana kita ketahui bahwa perkembangan generative AI telah menyebabkan disrupsi teknologi. Ini tentunya dimulai oleh munculnya ChatGPT pada tahun 2020. Dan sampai saat ini banyak sekali platform ataupun teknologi generative AI yang sangat berkembang. Dan tentunya ini memberikan dampak yang signifikan terhadap berbagai aspek dan bidang, terutama pada bidang pendidikan, khususnya di pendidikan tinggi. Hal inilah yang menjadi menarik bagi kami untuk diteliti bagaimana suatu pemanfaatan generative AI, yaitu ChatGPT, mampu mengubah gaya pembelajaran dan sejauh mana ChatGPT ini bisa memberikan dampak kepada mahasiswa. Berikut adalah problem statement kami. Kami ingin melihat apa saja faktor-faktor yang mendorong mahasiswa untuk mengadopsi ChatGPT dalam pembelajaran. Sehingga dari faktor-faktor tersebut, kita mengetahui bagaimana kita bisa sebagai pengajar melihat dan menangkap fenomena tersebut. Adapun pertanyaan penelitian adalah apa saja faktor-faktor yang mempengaruhi mahasiswa Untasiarsi untuk menggunakan ChatGPT sebagai alat pendukung pembelajaran. Oleh karena itu, tujuan penelitian kami adalah mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi mahasiswa Universitas Yarsi untuk menggunakan ChatGPT sebagai alat pendukung pembelajaran. Berikut adalah framework yang kami gunakan, yaitu framework AUT2. Adapun kepanjangannya adalah Unified Theory of Acceptance and Use of Technology versi 2 yang digagas oleh Venkatesh et al. Tahun 2012. Framework ini merupakan framework yang sering dan populer digunakan ketika kita ingin melihat atau memahami suatu penerimaan terhadap teknologi pada suatu populasi. Bisa kita lihat pada gambar framework di slide, ada beberapa variabel yang menjadi pendorong suatu penerimaan teknologi. Yang pertama, performance expectancy. Jadi bagaimana harapan suatu seseorang ketika menggunakan teknologi. Berikutnya, effort expectancy, harapan usaha ketika menggunakan teknologi tersebut. Terus yang ketiga, faktor social influence. Jadi faktor sosial. Jadi apakah penggunaan teknologi itu didorong oleh faktor-faktor sosial, faktor-faktor orang di sekelilingnya, atau ajakan-ajakan yang mempengaruhi mereka. Yang keempat, facilitating condition, ya. Jadi kondisi yang memberikan dan mendukung mereka untuk menggunakan teknologi tersebut. Terus hedonic motivation, apakah ada faktor hedon, motivasi untuk menggunakan teknologi tersebut. Terus price value, dari harganya, apakah aspek harga menjadi pendorong seseorang untuk menggunakan suatu teknologi. Yang berikutnya adalah habit atau kebiasaan. Apakah suatu kebiasaan mempengaruhi niat pengguna dan penggunaan suatu teknologi. Itulah variabel-variabelnya, dan ini bisa dimoderasi dengan beberapa variabel. Bisa umur, ya, gender, dan experience. Metodologi yang kami gunakan, ya, ini adalah tahapan-tahapan penelitian yang kami lakukan. Yang pertama adalah perancangan model struktural penelitian, ya. Jadi model UTA-UT2 itu kami adopsi menjadi model penelitian kami. Terus kami melakukan pengumpulan data kuantitatif, dalam hal ini adalah data questionnaire. Kami sebar dengan mengadopsi framework
UTAUT2 tadi ya, dengan melakukan translate dan mengadopsi menjadi bahasa Indonesia. Terus berikutnya kami ukur ya model penelitian itu dan kami uji hipotesisnya. Tentunya ini menggunakan metode yang sering digunakan ketika untuk menguji korelasi antar variabel, yaitu SAM-PLS ya, Structural Equation Modeling Partial Least Square. Kami lakukan pengujian dengan menggunakan tools Smart PLS. Setelah kami lakukan pengujian, berikutnya kami melihat hasilnya, dan hasilnya kami interpretasi dan membentuk kesimpulan dari penelitian ini. Dan berikut hasil dari penelitian kami. Sampel populasi yang kami dapatkan adalah 138 mahasiswa Universitas Yarsi, dan ini melebihi dari minimum untuk menggunakan sampel S. Adapun distribusi jenis kelaminnya cukup berimbang, di mana laki-laki lebih banyak 52,2% dan perempuan 47,8%. Berikut distribusinya ya, didominasi oleh mahasiswa di semester ketiga. Berikut adalah model penelitian yang kami gunakan. Bisa kita lihat bahwa tidak terlalu berbeda jauh dengan UTAUT2, cuma hanya tidak ada variabel moderasi di sini. Kita akan melihat sampel populasinya cukup seragam dengan jika sama, dan pengalaman dari mahasiswa juga cukup sama. Jadi kami cuma menggunakan variabel-variabel utamanya saja. Setelah itu kami lakukan uji signifikansi, yaitu dengan menggunakan metode bootstrapping. Berikut adalah jalur-jalur hipotesis yang kami lakukan. Ada 10 jalur ya. Kami lihat koefisiennya, t-statistiknya, p-value-nya, dan kami lihat juga signifikansinya. Dari hasil uji signifikansi, dilihat bahwa ada 2 jalur yang ternyata signifikan, yaitu HT menuju BI, yaitu habit mempengaruhi oleh behavior attention. Terus yang kedua adalah HT habit mempengaruhi use behavior. Jadi bisa kita lihat di sini hanya ada 2 jalur yang signifikan, sedangkan jalur-jalur lainnya itu tidak, karena melebihi dari p-value. Berikut adalah gambar model signifikansi bootstrap kami. Ya, bisa kita lihat di sini nilai-nilainya sama dengan disebutkan sebelumnya, bahwa hanya habit yang nilainya signifikan dibandingkan variabel lainnya. Dari paparan yang saya sampaikan sebelumnya, bahwa dapat disimpulkan bahwa yang pertama adalah konstruk ataupun variabel habit terbukti secara signifikan dan kuat mempengaruhi baik behavior attention maupun use behavior mahasiswa terhadap ChatGPT. Oleh karena itu, mahasiswa yang telah terbiasa menggunakan ChatGPT cenderung memiliki niat kuat dan menggunakan teknologi ini secara nyata dalam kegiatan belajar mereka. Sedangkan faktor-faktor lain yang kami teliti tidak berpengaruh signifikan terhadap niat mahasiswa menggunakan ChatGPT. Demikian yang dapat kami sampaikan. Kurang lebih kami mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, silakan Mbak Retno dilanjutkan dengan video kedua. Baik, tunggu Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang yang saya hormati Bapak Ibu moderator dan yang saya hormati para peserta Basic and Applied Science Conference. Pada kesempatan ini izinkanlah saya Mubarik Ahmad untuk mempresentasikan
hasil penelitian kami yang berjudul Examining the Drivers of ChatGPT Adoption in University Learning, Insights from Universitas Yarsi. Penelitian ini dikaji oleh saya sendiri, Mubarik Ahmad, dan rekan saya, Sri Puji Utami. Berikut adalah agenda yang akan saya sampaikan pada kesempatan ini. Yang pertama adalah terkait tentang latar belakang dari penelitian ini. Bagaimana kita ketahui bahwa perkembangan generative AI telah menyebabkan disrupsi teknologi. Ini tentunya dimulai oleh munculnya ChatGPT pada tahun 2020. Dan sampai saat ini banyak sekali platform ataupun teknologi generative AI yang sangat berkembang. Dan tentunya ini memberikan dampak yang signifikan terhadap berbagai aspek dan bidang, terutama pada bidang pendidikan khusus. Retno, ini kayak tadi video pertama Oh ya. iya. Baik, mohon maaf Ibu, tadi saya baru lihat juga. Baik, saya ubah topik dulu. Yang saya hormati, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Yang saya hormati Bapak Ibu Moderator, dan yang saya hormati juga para peserta Basic and Applied Science Conference 2025. Pada kesempatan ini izinkanlah saya, Mubarik Ahmad, ingin menyampaikan hasil penelitian kami yang berjudul Development of a Web-Based Sentiment Analysis System for Student Reflection in Online Collaborative Learning. Jadi, penelitian ini disusun oleh saya sendiri, Mubarik Ahmad, dan rekan saya, Ibu Herika Hajurani dan Muhammad Rizky Komala. Berikut adalah agenda dari presentasi hari ini. Yang pertama adalah latar belakang dari penelitian kami, bahwa kami melihat pentingnya refleksi dalam pembelajaran. Bagaimana kita tahu bahwa refleksi merupakan instrumen yang dapat dianalisis dan penting dalam pembelajaran. Refleksi di mana mahasiswa memberikan dan menyampaikan hasil pembelajaran mereka, pengalaman belajar mereka dalam suatu waktu, dan itu sangat bermanfaat bagi dosen dalam merancang dan menyusun materi dan pembelajaran untuk kedepannya, sehingga dosen mampu melihat dan menangkap, mengidentifikasi sejauh mana pemahaman mahasiswa pada suatu materi tertentu. Oleh karena itu, kami ingin melihat dan mengkaji bagaimana suatu sistem mampu menganalisis refleksi secara cepat. Tantangannya adalah bagaimana memahami pengalaman, persepsi, dan sikap mahasiswa dari data teks. Dan melihat bagaimana mahasiswa melihat cara kita mengajar, cara mereka belajar, cara mereka menetapkan tujuan, cara mereka menetapkan strategi, bisa terlihat di data refleksi. Oleh karena itu, kebutuhan sistem otomatis sangat penting untuk mendukung analisis. Oleh karena itu, pada perumusan masalah, kami melihat bagaimana membangun suatu sistem yang mampu mengklasifikasikan sentimen. Dalam hal ini, sentimen positif, negatif, netral pada teks refleksi pembelajaran berbahasa Indonesia. Jadi, sistem ini diharapkan mampu menganalisis atau mengkategorikan suatu teks refleksi apakah dia masuk ke positif, negatif, ataupun netral.
Jadi tujuan penelitiannya adalah membangun sistem atau mengembangkan sistem yang mampu mengklasifikasikan sentimen tersebut secara cepat, khususnya di teks refleksi berbahasa Indonesia. Berikut adalah tahapan atau metodologi yang kami gunakan dalam penelitian ini. Kami menggunakan SDLC atau Software Development Lifecycle, menggunakan metode pengembangan perangkat lunak yang sangat populer, yang terdiri dari 6 tahapan. Yang pertama planning, merencanakan bagaimana sistem ini akan dibangun, menganalisis kebutuhan-kebutuhan apa saja. Berikutnya adalah mendesain, merancang sistemnya, mengimplementasikan. Berikutnya adalah menguji, dan terakhir adalah dipelihara sistemnya atau maintenance. Dan berikut adalah research proses ataupun proses yang kami lakukan dalam penelitian. Yang pertama, kami melakukan pengumpulan data refleksi. Jadi kami melakukan penarikan data di LMS, Learning Management System, yang digunakan oleh Universitas Yarsi, yaitu layar, di mana kami menarik data-data refleksi yang ada. Dalam hal ini adalah data untuk pembelajaran basis data. Selanjutnya, data tersebut kami lakukan proses NLP ataupun pemrosesan teks atau language processing. Yang pertama adalah pre-processing. Jadi pre-processing kami menghilangkan kata-kata yang tidak penting, seperti kata hubung, dan sebagainya. Terus tokenization, memotong-motong kata-kata kalimat menjadi kata-kata. Terus lexical matching, kami melakukan matching leksikal secara leksikal terhadap dictionary ataupun sentiment dictionary yang kami gunakan dalam penelitian ini. Jadi dalam penelitian ini kami menggunakan sentiment dictionary ataupun kamus sentimen, di mana kamus sentimen ini sudah memiliki kata-kata yang dikategorikan ke positif, negatif, dan netral. Selanjutnya dimatchkan dengan dictionary, selanjutnya di sentiment scoring. Jadi menggunakan rumus lexicon base, kami melakukan penghitungan seberapa banyak kata-kata yang match dengan dictionary dan melakukan penghitungan sehingga didapatkan untuk setiap kalimat itu nilai sentimennya berapa. Setelah itu lakukan klasifikasi berdasarkan hasil scoring. Apakah dia masuk ke positif, negatif, atau netral. Berikut adalah sistem yang kami kembangkan menggunakan teknologi JavaScript dan Python sebagai back-end dan menggunakan database MySQL. Jadi menggunakan lexicon base, di mana jika jumlah nilai priority di atas 0 maka kalimat nilai positif. Jika jumlah nilai polarity kurang dari 0 maka negatif. Dan jika nilai polarity sama dengan 0 maka bersifat netral. Berikut adalah fitur-fiturnya. Yang pertama fitur analisis. Jadi setiap teks itu akan dibersihkan atau di pre-proses yang seperti yang sudah saya sampaikan sebelumnya. Maka selanjutnya teks itu dilakukan scoring sehingga mendapatkan nilai jika di atas 0 maka positif, jika kurang dari 0 maka negatif. Seperti halnya yang ditampilkan pada slide ini. Berikutnya adalah hasil tersebut dilakukan grafik ya atau ditampilkan grafik, dalam hal ini pie chart. Dan berikutnya analisis feature itu dalam berupa word cloud. Jadi kita bisa lihat kata-kata apa yang paling banyak muncul dalam teks refleksi dengan menggunakan feature word cloud. Dan dari yang sudah saya sampaikan bahwa dapat disimpulkan bahwa pada penelitian ini berhasil mengembangkan sistem analisis sentimen yang mampu mengklasifikasikan sentimen positif, negatif, netral pada teks refleksi pembelajaran. Fitur juga memiliki berbagai fitur yaitu klasifikasi per pesan, grafik, dan word cloud. Demikian yang dapat kami sampaikan. Terima kasih atas perhatian Bapak dan Ibu. Saya tutup dengan membaca hamdalah. Alhamdulillah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Baik, apakah ada yang mau ditanyakan? Kalau ada, bisa langsung taruh di komen chat. But I assume kayaknya nggak ada yang nanya karena komen chatnya sepi aja. Dengan demikian, lepas dari dua video yang sudah disampaikan oleh Pak Ari, dengan demikian sesi presentation di board 8 ini sudah selesai. Saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu atas kerjasama dan perhatiannya. Namun sebelum kita meninggalkan board 8 ini dan kita kembali ke main room pada pukul 15.45, maka izinkan saya untuk dibantu oleh Mbak Retno kita foto terlebih dahulu. Semoga berkenan ya Bapak Ibu untuk open cam seperti itu. Baik, untuk Bapak Ibu boleh tolong open kameranya terlebih dahulu untuk sejenak ya. Nah, karena kan kita akan sesi foto terlebih dahulu. Oke, mohon tunggu sebentar. Sudah siap semuanya? Pak Waryono kayaknya kameranya keputar. Oke, tunggu sebentar ya. Oke, maaf. Saya remove pin dulu. Oke, sudah siap semuanya? Siap. Baik, saya foto ya. 1, 2, 3. Oke, tunggu sebentar. Oke, sekali lagi. Oke, 1, 2, 3. Oke, sudah. Baik. Terima kasih banyak Terima Mbak kasih Retno. Bapak Ibu. Baik, untuk Terima Bapak Ibu, kasih. terima kasih banyak atas presentation waktu dan kesempatannya. Bu Lili tadi jangan lupa join ke main room pukul 15.45. Terima kasih. Penutupannya hari ini ya, Kasih Bu Mbak. Inka. Penutupannya hari ini Bu 15.45 di main room. Ya. Ya, Terima makasih kasih ya Bu Bu Lili. Rinka. Makasih. Terima Waryono kasih. Siap. Live room ya. Silakan masuk ke main room, Bu. Live meeting ya, Pak? Oh iya. Iya, benar, Bu. Live room.